Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Usfuriyah halaman 20, hadis yang ke-323. Qauluhu al-hadisus salisu wal ishruna an Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis as-salisu kang nomor 3 opo hadis wal islunalan 20 iku an Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu, dan riwayatakan saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu opo annahu satuhuni Anas bin Malik iku qala dawuh sapa Anas bin Malik dawuh qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ing dawuh qala Rasulullah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dawuh ma min abdin min ummati idza asbah faqara asnatai asyrata marratan ayatal kursi summa tawadda ila akhirih ing dawuh ma min abdin ora ono utawi kaula min ummati kang saking umat kula to kang saking umat ingsun. Ma min abdin ora ono utawi kaula min ummati kang saking umat ingsun iku idza asbaha ari kalani manjing subuh sapa abdin faqara muka muca sapa abdin isnatai asyrata ing rolas apani marrotan ambalani muca ayatal kursi ing ayat kursi. Summa tawaddu'ah muka nuli wudu sapa abdin wa shallalan salat sapa abdin al-fajr ing salat subuh. Hafallahu muka ngreksa ing abdin sapa Allah ngreksa min syarri syaitani saking dalan oloni saking dalani setan saking dalani setan salan oni setan sama saking dalani setan. Wa kana lan ono sapa abdin iku bimanzilati man tetep ing dalem pangkate wong atau panggonani wong Sulaiman qara kang muca sapa man jami al-Qur'ani ing sekabehane Al-Qur'an muca salasa marratin kelawan telung ambalan. Watu wija lanten kului sapa man sapa abdi sapa amden yaumal kiamati ing dalem dina kiamat bitajin kelawan kuluk min nurin kang saking nur yudhi'u kang madangi apa nur li ahli dunya maring ahli dunya kulliha ya sekabehane ahli dunya. Fakultu muka matur sapa ingsun ya Rasulullah fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina qala dawuh sapa nabi la ora bal fi kulli yaumil jum'ati balik ing dalem saben-saben dina Jumat. Fa innaha muka satuhuni ayatal kursi iku tujzika nyukupi apa ayatal kursi ing sira min dahrika saking mungso sira fi Jumatin ing dalem Jumat marrotan kelawan saambalan. Wa ala hadza bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu salisu wal isrun an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin min ummati idza asbah faqara asnatai asyrata marratan ayatal kursi summa tawadda wa shalla fajr wa hafadhahullahu min syarri syaitan wa kana bimanzilati man qara jami'al Qur'an salasa marratin wa tuwajjih yaumal qiyamah bitajim min nurin yudhi'u li ahli dunya kulliha. Di hadis yang ke-23 diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Di beliau tahu bahwa qala Rasulullah bersabda, "Ma min abdin min ummati idza asbah ila akhirih."
Jadi bagi siapa yang membaca niki terserah Rasul, jadi bagi siapa dari umat saya yang ketika pada waktu subuh membaca ayat kursi sebanyak 12 kali, kemudian wudu sholat subuh. Jadi orang berarti di sini faqara'ah, saya ulangi, ma min abdin min ummati idza asbah faqara'a isnatai asyrata marratan ayatal kursi. Setelah itu wudu sholat subuh. Jadi bagi siapa yang membaca ayat suci, ayat kursi sebanyak 12 kali pada waktu subuh sebelum sholat subuh, maka oleh Allah orang tersebut dijaga dari gangguan setan. Di samping orang tersebut akan dijaga oleh Allah dari setan, orang tersebut sama dengan membaca Al-Quran sebanyak 3 kali. Jadi membaca ayat kursi 12 kali sebelum sholat subuh sama dengan membaca Al-Quran sebanyak 3 kali, membaca Al-Quran sampai khatam sebanyak 3 kali. Niki ayat kursi 12 kali. Di samping itu orang tersebut akan dijaga oleh Allah dari gangguan setan. Niki faedahnya niki baca ayat kursi. Di samping orang tersebut dijaga oleh Allah dari setan, juga sama dengan orang tersebut membaca Al-Quran khatam 3 kali. Pada hari kiamat, orang tersebut akan diberi pakaian mahkota yang terdiri dari cahaya yang bisa menerangi ke seluruh penduduk dunia. Akhirnya sahabat Anas matur, "Fakulti ya Rasulullah fi kulli yaumin?" Qala la, bal fi kulli yaumi jum'atin. Fa innaha tujzika min dahrika fi jum'atin marratan. Di akhirnya sahabat Anas bin Malik matur, "Ya Rasulullah, apakah bacanya setiap hari?" Tidak, tapi setiap Jumat. Setiap hari Jumat. Ini setiap hari Jumat berarti Jumat subuh. Setiap hari Jumat pada waktu subuh, sebelum sholat subuh baca ayat kursi. Dan sekarang malam Rabu, pada malam Jumat niki nanti. Tapi malam Jumat pas sholat subuhnya. Sholat subuh pada hari Jumat. Ini bukan malam Sabtunya, malam Jumatnya siang nih ya, setelah sebelum sholat subuh baca ayat kursi 12 kali, kemudian wudu sholat. Berarti bacaan ayat kursi itu kapan? Sebelum sholat subuh sebanyak 12 kali dibaca setiap hari Jumat. Kenapa dari Rasulullah? Fa innaha tujzika min dahrika fil jum'atin marratan. Tidak, Rasulullah membaca ayat kursi 12 kali itu sudah mencukupi untuk selama-lamanya. Satu kali setiap Jumat itu sudah mencukupi. Wa ala hadalan ingatasi ikatiri pembacaan masalah ayat kursi. Enak kalau gitu nih, enak. Ini kita baca sebelum ketika kita mendengar keterangan seakan-akan ya saya mau baca. Kita sudah berusaha. Kita niat sudah dapat pahala. Sekarang kita niat, saya niat nanti pada malam Jumat subuh sebelum saya sholat subuh saya mau baca ayat kursi sebanyak 12 kali, dapat pahala. Sekalipun pada hari Jumatnya, pada subuh Jumat tidak baca, yang penting kita sudah niat. Nah, makanya niat itu tapi gini, kita niat baca ayat kursi itu baik, perbuatan baik.
ketika kita sudah niat seperti ini, nanti setan yang akan mengganggu. Ya seperti itu. Ini seperti itu, ya niat. Kalau sudah niat duluan, setan mampu terus bagaimana sekiranya orang ini tidak melakukan. Ya kita kan cuma berusaha bagaimana sekiranya kita itu bisa baca ayat kursi 12 kali. Wa ala hadza lan ingatas lan iku ingatasi ikilah ma fil hadis. Jadi ada kisah mirip dengan masalah hadis yang ke-23. Hikayatun utawi cerita. Hikayatun utawi cerita fiha kang iku tetep ing dalam hikayah bisyaratun utawi bebungah lil mukminina katue pira-pira wong mukmin. Lil mukminina katue pira-pira wong mukmin. Wa kana lan ono sapa al umamu pira-pira umat al maudiyatu kang wis kelewat sapa umat. Ono iku kali latal khotiri kedul ke kerenteke kowa kali latal fahmi lan kidik fahami. Wakanu lan ono sapa umamul madiyah iku layusot dikuna ora podo beneraken sapa umamul madiyah rusulahum ing pira-pira utusani umamul madiyah illa bil mukjizati angin kelawan pira-pira mukjizat waru'yati lan ningali fil muayanati ing dal kelawan den tingali kama kola kaya oleh ngucap sapa kaum Musa kaumi Nabi Musa. Sapa kaum Musa kaumi Nabi Musa ngucap di Musa alaihi salam maring Nabi Musa alaihi salam, apa ucapannya? Lan nu'mina laka hatta narallah jahratan fa akhadathum as-sa'iqatu Sa'alu Musa wa qala hal yanamul alihat wa kanu maktubun fit Taurah ila akhir. Ing dawuh ing ucapan ing lafat la yu'mina lan nu'mina ora bakal iman kita laka maring sira Musa hatta nara sehingga ningali kita Allah ing Allah jahrotan kelawan ngideng kelawan terang-terangan fa'uhalathum muko ngalap ing kaum Musa apa as-sa'iqatu kelenger sa'alu podo takon sapa kaum Musa ing Nabi Musa wa qalu lan ngucap sapa kaum Musa hal yanamu apa to turu sapa ilahuka pengiran sira hal yanamu apa to turu sapa ilahuka pengiran sira wa kana lan tinemu apa maktubun tulisan fit Taurat ing dalam kitab Taurat la ta'khudhu sinatu wa la naum nyatani dawuh la ta'khudhu sinatu wa la naum la ta'khudhu ora ngalap ing Allah apa sanatun ngantuk wala naumun lan ora turu. Fa akhbara moko nyritakaken sapa Musa Nabi Musa bima kelawan barang silai ma fit Taurati kang tetep ing dalem kitab Taurat faqalu moko ngucap sapa kaum Musa kaifa hale kaya apa layanamu ora turu sapa ilahuka fa amara moko perintah sapa Allah perintah ayam lah ing yen to ngebai sapa Nabi Musa ngebai qarurataini ing botol loro ngebai bil ma'i kelawan banyu wa ya'khudhu malan ngalap sapa Musa ing qarurataini biyadihi kelawan tangani Nabi Musa fa akhadha moko ngalap sapa Allah alaihi salam fa'akhadha moko ngalap sapa Musa Nabi Musa alaihi salam ngalap al-qarurata ini ing botol loro
fa ana mau muko nyareaken ing Nabi Musa sapa Allahu taala Allah taala fasakatot muko ceblok apa alqaru rotani botol loro fangkasar lan dadi pecah muko dadi pecah fangkasar muko dadi pecah apa alqaru rotani botol loro qala dawuh sapa Allahu taala Allah taala dawuh kul ngucap sira ya Musa hi Nabi Musa ngucap li ummati kamari umat sira li ummati kamari umat sira falau nama ngucap falau nama Allah lahalakal alam falau nama mukolamun turu mukolamun sari sapa Allah taala lahalaka mukoyektini rusak apa al alamu alam apa al alamu alam fatamassal muko gawe contoh fatamassil afa'al fatamassal moko gawe contoh sira li hadal masali maring ikilah contoh fa innallaha ta'ala muka satuhuni Allah ta'ala iku madaha ngelem sapa Allah hadhil ummata ing ikilah umat wa qala lan dawu sapa Allah ta'ala kuntum khaira ummatin innahum saddaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mu'jizatin wala tamsilin ba'da kadani kadza sinina ing daw kuntum ono sira kabeh iku khaira ummatin luweh baguse umat. Alasan kenapa li annahum krono satuhuni umat di annahum krono satuhuni hadhil ummah iku saddaku padha beneraken sapa hadhil ummah Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mukjizatin kelawan tanpa mukjizat wala tamsilin lan tanpa tulodo ba'da kada sinina ing dalem mengkuno sause mengkuno pirang-pirang tahun ing dalem sause mengkuno pirang-pirang tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadza hikayatun fiha bisyaratul lil mu'minin. Niki ada satu kisah ini termasuk bisaroh bebungah kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Dan ini kisah di sini mirip wa ala hadza, mirip sama dengan isi hadis yang ke-23. Di dalam ada kisah di sini wakanat al-umamu madiyah qalilatal khatir wa qalilatal fahm wa kanu la yusaddiqun rusulahum illa bil mu'jizah war ru'yata bil mu'ayyanah. Jadi kisahnya nih orang-orang yang terdahulu, umatnya para utusan yang terdahulu itu tumpul pemikirannya, kerenteknya itu lambat dan untuk memahami sangat minim sekali. Itu umat yang terdahulu. Jadi mereka itu tidak mau membenarkan kepada utusannya kecuali adanya mukjizat dan bisa melihat langsung, bisa melihat kepada Allah, baru mau beriman. Sebagaimana perkataan kaumnya Nabi Musa terhadap Nabi Musa. Bisa gimana? Kama qala qaum Musa li Musa, hal nu'mina laka hatta narallah jahratan fa akhadhatuhumus sha'iqatu. Jadi umatnya Nabi Musa itu bilang, Musa, saya tidak akan beriman kepadamu sehingga saya itu jelas-jelas bisa melihat Allah Tuhanmu secara jelas. Saya bisa melihat Allah secara jelas. Fa'akhadathu, di sini perkataan siapa? Perkataan umatnya Nabi Musa. Jadi umatnya dulu ya seperti itu.
Untuk mempercayai kepada para utusan itu sangat sulit. Harus ada bisa kecuali dengan adanya mukjizat dan bisa melihat langsung. Tifa'adat humus sa'iqah itu apa? Di umatnya Nabi Musa itu oleh Allah diberi apa? Dibuat semaput dan mereka itu bilang kepada Nabi Musa, Musa, Sa'alu Musa. Jadi umatnya Nabi Musa itu bertanya kepada Nabi Musa, wa qalu hal yanamu ilauka. Nabi Musa, apakah Tuhanmu itu tidur? Apakah Tuhanmu tidur? Hanya Nabi Musa itu menyampaikan apa yang ada dalam kitab Taurat. Wa kana maktubun fit Taurat la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak ngantuk, Allah itu tidak tidur. Nih, hanya oleh Nabi Musa disampaikan apa yang terdapat di dalam kitab Taurat. Bahwa Allah itu jangankan tidur, ngantuk tidak pernah. Nah, ketika Nabi Musa menyampaikan kepada umatnya bahwa Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur, bertanya lagi. Dan namanya Bani Israel. Bani Israel itu nggak ada habis-habisnya kalau bicara. Cerewetnya, masya Allah, sulit dikasih tahu. Diberi nasihat sulit. Itulah Bani. Bukan kan cuma sampai sekarang Bani Israel seperti itu. Cerewetnya masa ampun, masya Allah. Jadi akhirnya ketika Nabi Musa bilang bahwa Allah tidak ngantuk, tidak tidur, apa kata Nabi Musa? Terus wa kaifa la yanamu. Bagaimana kalau tidak tidur? Dianggap sama dengan kita. Jadi bagaimana kalau Tuhanmu tidak tidur? Fa amarallahu ayyam la'aqarurataini bil ma'i wa ya'khudha bi yadihi fa akhadha Musa al-qarurata. Ini akhirnya Allah itu memerintah kepada Nabi Musa agar supaya Nabi Musa itu mengambil 2 botol yang dipenuhi dengan air. Hanya Nabi Musa mengambil botol, 2 botol dipenuhi dengan air. Setelah Nabi Musa itu memegang botol yang sudah penuh dengan air, fa'ana mahullahu ta'ala fasaqatat qarurotani fankasa qarurotani qala Allah ta'ala kul ya Musa li ummatika falau nama Allah ta'ala lahalakal alam. Ini ketika Nabi Musa sudah memegang 2 botol yang dipenuhi dengan air, akhirnya Allah itu membuat Nabi Musa tertidur. Ketika Nabi Musa tertidur, langsung jatuh, kedua botol pecah. Akhirnya Allah dawuh teng Nabi Musa, Musa, katakan pada umatmu kalau Allah tidur maka rusak dunia ini. Jadi contoh Nabi Musa, Allah menyuruh Nabi Musa, memerintahkan Nabi Musa membuat botol, mengambil botol penuh dengan air pegang, di saat ngantuk ya jatuh. Jadi ini buat contoh, ini contohnya bilang kepada umatmu. Nah kalau Allah itu tidur sudah tentu sama dengan ini contoh, sama dengan botol, sama megang botol, ketiduran mesti jatuh. Nah demikian pula kalau Allah itu tidur, kalau Allah itu ngantuk apalagi tidur, rusak. Dunia itu rusak, sudah tentu rusak. Fa inna Allah ta'ala madahadal umat wa qala Allah ta'ala kuntum khaira ummatin li'annahum saddaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mu'jizatin wala tamsilin ba'da kada sinina. Jadi hanya Allah itu memuji kepada umatnya Nabi Muhammad. Jadi Allah memuji kepada umatnya Nabi Muhammad itu termasuk apa? Puja dan puji ada 4. Qadim alal qadim, qadim alal khudus, khudus alal qadim, khudus alal khudus. Qadim alal qadim berarti Allah memuji kepada zatnya Allah sendiri.
Jadi bagaimana kalau tidak ada makhluk, siapa yang akan memuji kepada Allah? Contohnya, la ilaha illana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Itu dawe Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ini nama isinya la ilaha illana, itu apa berarti? Qadim, itu namanya memuji qadim alal qadim, Allah kepada Allah. Kemudian Allah kepada umatnya sama dengan ini. Allah memuji kepada umatnya Nabi Muhammad, itu termasuk apa? Termasuk puja dan puji qadim alal khudus. Nah, kalau qadim alal khudus, hamba kepada Allah ya biasa, alhamdulillah. Nah, itu memuji kepada Allah. Berarti hamba kepada kita memuji kepada sama, semua itu namanya pujian khudus alal khudus. Semua itu adalah miliknya Allah. Jadi Allah itu memuji kepada umatnya Nabi Muhammad. Allah gimana? Nah, umatnya Nabi Muhammad itu termasuk umat yang lebih baik. Sebaik-baiknya umat adalah umatnya Nabi Muhammad. Sebaik-baiknya makhluk adalah Rasulullah. Makanya surga itu tidak akan dimasuk oleh siapapun sebelum Rasulullah. Jadi nabi yang lain tidak bisa masuk ke surga mendahului Rasulullah. Baru setelah Rasul, nabi yang lain bisa masuk. Demikian pula umatnya para nabi yang masuk pertama ke surga adalah umatnya Rasulullah. Tapi ya jangan cuma minta enaknya. Nah, nanti yang ke neraka dulu siapa? Ya umatnya Rasulullah. Itu dawai Allah gimana? Jadi umatnya Nabi Muhammad itu membenarkan kepada Nabi Muhammad tanpa mukjizat, tanpa minta contoh. Setelah beberapa tahun, ya Rasulullah pernah dawai ini, umat di akhir zaman itu lebih baik daripada umatnya Nabi ketika bersama Rasulullah. Jadi dari Rasul gimana? Rasul jauh pada para sahabatnya, nanti ada orang yang imannya itu lebih baik daripada kalian. Siapa? Umat di akhir zaman. Kenapa? Nah, setelah Rasulullah meninggal dunia, apakah melihat kepada mukjizat? Tidak. Melihat ini enggak sama sekali. Tapi mereka beriman. Nah, kalau zamannya Rasulullah, maklum berimannya, melihat langsung mukjizat, melihat langsung kepada apa yang bisa dirasakan langsung. Tapi seperti kita itu tidak biasa. Jadi kita itu alhamdulillah, supaya banyak bersyukur kepada Allah, sekalipun kita itu tidak melihat kepada Rasulullah, tidak melihat langsung mukjizatnya Rasul, kita masih bisa beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah suatu keistimewaan bagi umatnya Nabi Muhammad yang di akhir ini tanpa melihat kepada Rasulullah, tanpa mengetahui mukjizat, tapi kita itu percaya kepada Rasulullah. Bahkan ini hadir umat itu bukan umat yang zaman akhir, bukan. Hadir umat itu umatnya Rasul yang mulai dahulu. Jadi tanpa semua para sahabat yang beriman kepada Rasul tidak meminta mukjizat. Tidak. Sayyidina Abu Bakar berimannya kepada Rasul tidak meminta mukjizat. Coba, kapan Nabi Sayyidina orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah di kalangan orang dewasa, Sayyidina Abu Bakar. Di kalangan orang perempuan, Siti Khadijah. Di kalangan anak kecil, siapa yang beriman? Sayyidina Ali. Nah, mereka Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Siti Khadijah, imannya kepada tidak meminta mana tanda-tandanya. Enggak. Tidak ada. Bahkan ketika Rasulullah itu menceritakan, setelah Rasulullah di Isra Mi'rajkan, Rasulullah itu merenungi di Ka'bah, ketahuan Abu Jahal, cerita kepada Abu Jahal. Akhirnya kalau kamu benar, dikumpulkanlah semua orang-orang Quraisy dan Rasulullah bercerita. Tapi mereka tidak percaya. Akhirnya apa? Pergi kepada Sayyidina Abu Bakar bilang, temanmu itu seperti ini, apa gila?
Jawabnya sendiri apa? Jangankan seperti itu, melebihi masalah tersebut saya percaya. Nah, ini. Jadi orang yang pertama kali dari kalangan dewasa beriman, percaya kepada Rasul adalah Sayyidina Abu Bakar. Beliau tidak minta mukjizat, tidak. Jadi sangat beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya, kami sebagai insan yang doif, manusia yang lemah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.